Enak banget. Halo semua. Netizen ini suka sibuk amat sama centang biru sama apa? Ini apa sih? Makan apa? Makan piring. Enggak lagi galau, biasa aja. Hai Dokter Devia. Nggak sering kok makan mie. Terakhir gue makan mie itu 2 minggu yang lalu. Nikita Geng kapan launching? Nikita Geng bulan ini launchingnya. Ini bukanya pakai Nikita Mirzani Skincare. Yang Banyumas belum buka, masih tutup. Nang kampung. Sebenarnya makan malam nggak apa-apa, makan aja. Habis makan malam gue minum Nikita Slim. Oke, gue akan pilih salah satu yang beruntung yang akan live bareng sama gue. Let's see siapa yang beruntung. N itu bukan, itu N itu nonok. Siapa ya? Send request. Duh, pacar gue telepon lagi. Hai.
Mana sih nih? Terus telepon ke sini. Apa? Halo, Ah, lagi apa? lagi makan. Lagi makan. Oh, tadi telepon dia. Iya, handphonenya lagi dipakai. Aku lagi live Instagram. Oh, masih live ya? Bentar, biar makannya nggak bosan sendirian. Masih live gitu. Masih. Ntar, pakai AirPod. Kenapa? Tapi tadi sempat ke itu, Ke apa? keangkat tadi yang angkat yang pertama. Iya, aku matiin karena aku lagi live. Oh, kenapa? Makan mie. Kok ini nggak mau nyambung sih? Kenapa? Masih. Hmm. Kenapa sih ini pada minta THR online? Eyangnya nyai telepon tuh. Iya. Hmm. Apa? Apa? Enggak. Gimana pendapatnya tentang Palestina? Gimana ya? Kalau urusan negara, bingung juga. Gue ngurusin keluarga sama satu orang aja udah ribet banget. Lebaran di rumah aja, nggak kemana-mana. Mau kemana? Ke Ragunan, ke Dufan. Terbanyak ketemu orang. Iya, lagi gerd makan mie. Lagi pengen. Sakit juga nggak peduli. Nggak peduli lah. Niki skincare-nya bisa. Mana nih? Kan Niki skincare-nya bisa buat acne, nggak bisa dong. Buat acne bisa, buat kulit yang kering bisa.
Buat kulit berminyak bisa. Terima kasih loh perhatiannya, kalian netizen tahu baik banget sih ngingetin aku soal GERD aku yang baru sembuh. You're so kind. Terima kasih loh perhatiannya. Mie-nya rasa apa? Mie-nya rasa ludah. Harga skincare sama slimnya. Skincare-nya harganya 569. Slimnya yang hijau harganya 358 kalau nggak salah. Kalau salah I'm so sorry. Kalau yang strong harganya 529. Obat saya di mana ya? Yang di oh, ya. Kangen ribut-ribut. Duh, gua kalau ributnya orangnya di bawah yang gua lawan kemarin, gua nggak mau. Nikita adalah wanita impian pria. Masa sih? Mudah-mudahan prianya yang baik, yang bertanggung jawab, yang tahu akan kesalahannya. Kalau telepon itu ngomong soal yang kemarin, maafin aku, kayak gitu. Laki-laki yang gak malu untuk minta maaf. Walaupun besok-besoknya bikin salah lagi gak apa-apa, maafin lagi. Yang penting tahu kalau udah diangkat teleponnya, harus ngomong apa udah tahu, jangan diangkat teleponnya, video call-nya main game sambil video call. Berarti nggak ada yang berubah, nothing change. Ini adalah salah satu wanita yang berpengaruh di Indonesia. Iya, sayang. Bisa aku off. Story live. Di live Instagram. Komen off sih. Ya kamu yang settingannya gimana? Lagi kamu ngapain aku nontonin aku live sih? Orang kamu bisa nonton aku juga. Kali ini pacaran ngerasain bucin nggak? Bucin. Saya itu kalau lagi pacaran always bucin. Udah. Makan. Kok bisa glowing? Bisa glowing dong pakai Nikita Mirzani Skincare. Makanya cobain dulu produk gue. Memang agak mahal, nggak sama kayak yang produk-produk lain yang ada di pasaran. Karena apa yang gue jual, ingredientsnya pertama bagus, packagingnya juga bagus, bukan pakai pot yang biasa-biasa banget gitu. Jadi emang harganya mahal, tapi harga mahal, kualitas bagus, why not?
Wanita Aset Negara, sehat-sehat. Terima kasih doanya, doain ya. Selalu sehat. Lagi berantem sama Mr. A ya? Gak berantem. Sebelah abis giveaway. Aduh, gue nggak pernah mau kasih giveaway ya buat kalian netizen. Gue bukannya gue pelit atau apa, tapi sekalinya gue kasih hadiah pasti banyak banget. Tapi kalau kalian selalu dikasih hadiah, nanti kalian tidak pernah belajar untuk berusaha mendapatkan uang. Gitu. Kalau kalian minta-minta, kalian itu aja di jalanan bener-bener purely minta-minta persen. Pacarnya juga pakai skincare, pakai dong. Pacarnya pakai skincare lah, skincare Nikita Mirzani skincare harus. Ya pacarnya siapa? Nanti aku kasih tahu ya. Tunggu, aku lagi trial error sama mukanya dia pakai skincare aku. Kelihatan hasilnya berapa lama skincare-nya. Kalau kamu pakai rutin sesuai sama aturannya, nggak sampai 2 minggu kamu bisa dapat muka yang kayak aku. Ini aku purely cuma pakai Nikita Mirzani skincare. I swear to God, aku nggak diapa-apain sama sekali, tapi emang aku rajin. Kayak misalkan bangun tidur, aku tuh kan tipikal yang kalau lengket muka tuh langsung kayak abis keluar gitu, terus langsung cuci muka pakai day cream gitu. Terus habis day cream didiemin sekitar 15-20 menit, baru aku pakai face mist. Terus aku pakai lagi 4 jam kemudian face mist. Terus malamnya cuci muka lagi, pakai facial wash-nya, terus pakai night cream-nya, and then pakai face mist-nya lagi. Jadi tuh muka aku tuh kenceng sama kenyang sama tuh lihat, glowing kan, sehat banget tuh. Nah, habis minum obat gini, biasanya aku jeda sekitar 30 menitan buat minum Nikita Slim. Teh mana Nikita Slim saya teh? Tetap udah pingsan lagi. Nikita Slim buat bisa ngilangin perut yang buncit. Justru perut yang buncit duluan. Pokoknya kalau Nikita Slim itu ya, dia itu menghajar perut-perut yang buncit, bagian-bagian yang bleber. Terus kalau udah mengecil, bagusnya dari Nikita Slim itu adalah dia itu nggak kendor. Jadi emang udah kulit udah turun berat badan plus kulitnya dirawat. Jadi gue tuh nggak bisa jelasin banyak banget. Kalian harus coba dulu, dan itu testimoninya semuanya real. Kalian boleh cek di Instagram reseller kita masing-masing atau di feednya Nikita Slim, nikitaslim.id. Kalian lihat di situ. Gak mungkin lah, masa saya lagi orang. Yang jelas, siapapun pacar gue, itu bukan laki orang. Tapi kalau bekas orang iya, tapi kalau laki orang tidak. Ya, namanya bekas, semuanya bekas orang juga gitu. Tapi kalau laki orang dan masih berstatus, enggak. Pergi jauh. Kak, aku apa sih saya pakai tuh ada yang bilang tuh, siapa tuh, Wulan_Handayani. Saya pakai yang strong 1 minggu turun 3 kilo. Tuh, kan real. Everything about my product itu real. Nggak ada yang nggak real. Jadi you have to try first, then kamu bisa tahu bener nggak sih turun gitu. Dan kalau misalkan ada yang nawarin, atau kamu beli Slim yang ada whiteningnya, it's nonsense. Nggak mungkin. Orang aja suntik ya, yang disuntik itu bisa puluhan ampul baru cerah, bukan putih. Apalagi yang cuma minum pil, itu nggak mungkin gitu. Jadi kalian juga netizen kadang-kadang juga you have to be smart ya, karena yang namanya obat langsing ya langsing aja. Tapi kalau di kita, kalian lihat
dari sekian banyak slim yang ada di Indonesia yang kalian tahu, ya, cuman Nikita Slim yang 5 ingredientsnya. Dan kalian bisa cek di Google ingredientsnya itu apa aja. Gitu. Besok syuting ya, Nick, dari jam 11 siang. Oke. Gitu, ya. Ada produk yang buat gemukin badan nggak? Ada, tapi bukan produk. Intinya kamu harus happy. Once you happy, kamu bakal gemuk. Jadi kalau mau gemuk, nggak usah minum obat, tapi cukup pikiran sama hati tenang, terus happy, pasti gemuk. Ada efek samping nggak minum Nikita Slim dan mah? Lah, gue punya GERD, gue punya mah yang parah banget. Tapi minum Nikita Slim gak ada masalah. Cuman kemarin itu karena gue lagi too much thinking over, jadi alias stress, jadi GERD-nya kamu naik, akhirnya gasnya berlebihan, jatuh sakit gitu. Sebenarnya kalau nggak stres atau nggak bikinin banyak hal, biasa aja sih. Jadi efek sampingnya badan kamu jadi langsing, kulit kamu jadi dirawat juga. Untuk ibu menyusui aman banget 100%. Untuk ibu menyusui, apalagi untuk ibu-ibu yang baru hamil nih, stres banget kan sama aduh berat badan gue naik, aduh perut gue gembior, aduh ini gue gede segala macam. Itu cuma minum Nikita Slim tuh langsung turun. Yang penting kamu minumnya bener sesuai anjuran. Cewek cowok bisa, anak umur 13 tahun yang udah mulai overweight itu bisa juga. Kelebihan berat badan. Kan ini Malaysia belum ada, kita nggak punya reseller Malaysia karena setiap negara punya ketentuan masing-masing. Gue nggak ngerti tuh bagaimana mekanismenya negara Malaysia, gue nggak paham. Soalnya kita kalau ngirim barang juga tuh nggak usah banyak deh, kayak cuman satu itu tuh udah 100.000 berapa gitu untuk pengiriman. Jadi reseller kita nggak ada di sana. Tapi kalau kamu mau beli di Shopee, kamu tinggal klik linknya di bio aku yang ada di Instagram. Kalau sakit mah aman, yang punya mah, yang punya GERD tuh sebetulnya aman karena gue minum Nigdazim nggak kenapa-napa sih, karena kemarin aja gue lagi overthinking aja, jadi ya udah naik deh asam lambungnya. Berapa harga apa nih? Kalau nanya harga kayaknya mendingan kalian ke Instagramnya nikitaslim.id deh. Karena gue tuh nggak terlalu hafal harganya, takutnya salah. Semoga cepat nikah sama Aska. Yang namanya Askara, so many people. Yang mana? Yang jelas. Nih, besok di Mas Bek mau nggak bantu jadi bintang tamu? Ya, lu ngomong sendiri, iya. Kalau bisa minum Nikita Slim langsung BAB apa terus gimana? Yang jelas Nikita Slim tiap pagi kamu lancar BAB. Sebelum tidur juga BAB. Jadi BAB 2 kali nih. Mau tidur sama pas bangun tidur di pagi hari. Makanya perut gue tuh flat. Jadi kalau ada anak perawan yang belum punya anak, perutnya lurus itu biasa. Tapi kalau perempuan, wanita, udah punya anak, apalagi 3, perutnya masih ramping, itu baru luar biasa. Ya, jadi kalau buat cewek-cewek yang belum punya anak, mamerin perutnya itu, aduh, biasa aja. Tapi kalau udah wanita yang punya anak, terus badannya masih dijaga, kayak gitu, baru keren. Kalimantan Sampit gue nggak tahu ya. Gue nggak terlalu hafal reseller gue tuh ada di mana aja tuh, gue nggak hafal.
Thank you. Nikita wajahnya nggak ngebosenin ya, cantik. Terima kasih, aku jangan dipuji, aku kalau dipuji aku, aduh. Selamat ya. Iya, yang strong pokoknya the best. Thank you ya, udah beli produk aku. Terima kasih banyak. Bikin mencret nggak? Nggak bikin mencret. Kapan ke Surabaya? Belum ada jadwal. Nanti kalau ada jadwal pasti tahu deh di Instagram gue. Nih ya, gue kasih tahu ya. Kalian nih memang nih rese banget nih. Banyakan yang rese daripada nggak resenya. Kalau misalkan gue punya hubungan ya sama bekas orang, kalau gue nyaman, kenapa sih? Kenapa sih? Semuanya juga bekas. Semuanya juga bekas orang gitu. Kayak misalkan contoh, for example nih ya, temen lo putus, terus pacarnya yang udah putus pacaran sama lo, kan itu namanya bekas, ya kan? Selama itu masih bekas dan bukan milik orang, sikat aja bro. Kecuali dia sudah berstatus sebagai suami istri, baru jangan. Tapi kalau misalkan pacaran atau apa, orang itu kan pacaran kan mencari yang terbaik gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba lagi pacaran, terus kita nggak tahu ternyata jodoh kita yang cuma baru ketemu 3 bulan kah, atau jodoh kita yang baru ketemu sebulan kah, itu nggak ada masalah. Memang itu namanya kehidupan. Ya hidup ya begitu. Kalau untuk yang lagi program promil jangan, karena kamu lagi hamil. Jadi jangan mengonsumsi apapun, itu lebih baik. Vitamin pun kalau bukan vitamin yang diajukan sama dokter, jangan. Tuh, aku udah beli semua produk Nikita Mirzani. Udah seminggu dan hasil skincare-nya sama Nikita Slim-nya best. Terima kasih Kartika Lubis 8. Thank you so much ya. Mudah-mudahan kamu jadi pelanggan tetap ya. Anjing. Katanya nggak takut digebukin. Yang ada, yang ada, yang ada malah. Nih ya, gue kasih tahu. Yang namanya berumah tangga, ya. Kalau dua-duanya kacau, dua-duanya akan jadi kacau dan bisa jadinya gebuk-gebukan. Tapi yang namanya rumah tangga, satu orang yang kacau, tapi ternyata istrinya bisa membentuk dia, mensupport dia atau sebagai apapun itu, atau ada masalah kita bisa duduk bareng, bisa ngomongin, pasti tidak akan terjadi pukul memukul. That's why makanya kenapa setiap rumah tangga jangan pernah suami atau istri melayangkan tangan ke pasangan masing-masing, karena kalau sekali itu terjadi, itu akan terjadi terus-menerus selama berumah tangga, ya. Dan jadinya damage. Damage itu berarti tidak bisa diselamatkan, hanya memaksakan hubungan itu sampai terjadinya keributan, sampai terjadinya perceraian, kayak gitu. Jadi sebetulnya tergantung pasangan sih, gitu. Kalau pasangannya baik, yang satu nggak baik, ya itu berarti adalah tugas kita bagaimana caranya untuk membuat pasangan itu nantinya menjadi baik dan tidak seperti dulu lagi yang sama pasangannya yang terdahulu. Gitu loh, gue jadi khotbah nih. Aska, Arkana, Loli udah bobo karena ini udah jam 10. Terima kasih Ojol 172 udah pakai sedikit Emergency Skincare. Terima kasih. Nah, gini, istri orang nggak jadi masalah, yang penting sama nyaman coy, urusan digebukin belakangan. Jadi kalian juga nih ya, gue mau kasih tahu sedikit nih ya, correct me if I'm wrong. Jadi
apa yang kalian suka lihat di media sosial, di TV, apalagi kita sebagai artis. Gua sebagai artis adalah media sebetulnya. Media di mana akan banyak sekali cerita-cerita yang akan didapatkan oleh ya rekan-rekan wartawan atau apalagi sekarang sosial media kan begitu luas, bisa dijangkau siapa aja. Siapa lagi sih ini? Aduh, banyak banget WhatsApp gue. Nah, apa yang kalian lihat di feed Instagram para artis atau apapun itu hanya apa? Itu hanya untuk menutupi segala pun masalah apapun yang ada sebetulnya gitu. Jadi kalau misalkan nanti once ada yang kok rumah tangga dia yang kita lihat di Instagram kok baik-baik aja, kok so romantic, bla 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 bla, tapi kok ternyata pukul-pukulan ya gitu. Tapi kok kenapa? Udah bisa. Coba cek nyalain TV kakak. Tapi kok ternyata suaminya begini ya. Oh, pasti suaminya nih yang salah. Oh, pasti ini. Nah, kalian jangan menjudging. Biasakan kalian netizen Indonesia ya yang sudah masuk ke berita dunia bahwa netizen Indonesia adalah netizen paling terbarbar yang tidak terhormat. Nah, kita harus ganti tuh kata-kata itu. Makanya biasakan untuk kalian jangan pernah menjudging seseorang. Apalagi lintang tolong. Apalagi kalian menjudging orang yang tidak pernah kalian kenal pertama. Yang tidak pernah kalian ketemui, yang tidak pernah ngobrol, yang tidak pernah ketemu. Stop untuk judging orang gitu. Biarkanlah masalah misalkan artis siapa, biarkanlah menjadi masalah mereka gitu. Kita tidak harus ikut menggurui, menjudging atau mengomentari gitu. Termasuk pun masalah gue sebetulnya. Kalau gue punya masalah sama seseorang, ya biarkan itu jadi masalah gue gitu loh. Dan kalian juga jangan menjudging atau kalian ikut-ikutan membuli. Itu sebetulnya jangan sih. Apalagi kan netizen tuh kan kadang-kadang suka begitu, suka berlebihan over gitu sama artis. Padahal kita nih sebetulnya nggak pernah kenal kan each other, tapi kalian tuh mengkomentari atau membuli seolah-olah kita tuh teman dekat gitu. Apa nih? Mana bisa Kak Niki memperbaiki orang? Saya tanya suami pertama sampai suami terakhir gimana Kak Niki? Bisa mengubahnya enggak? Enggak kan? Nah, karena gue tidak bisa mengubahnya, karena karakter yang sudah terbentuk, yang sudah terbuild secara bertahun-tahun itu, ketika ketemu sama seseorang, dan akhirnya gue tadinya untuk men-challenge diri gue kayak, oh ya udah deh gue coba. Ternyata gue tidak bisa merubahnya kalau bukan dari dirinya sendiri. That's why gue pilih untuk bercerai. Gitu loh. Ngerti nggak? Daripada dipaksakan rumah tangga yang udah damage, akhirnya nanti jadi gimana-gimana, bunuh-bunuhan, tusuk-tusukan, mending gue ceraiin. Gitu loh. Udahlah, sekarang make it simple aja. Jangan memaksakan apapun kalau kalian sudah tidak nyaman. Walaupun misalkan suami istri punya anak, pikirannya pasti kayak, duh kasihan deh anak. Di mana-mana namanya perceraian, rumah tangga itu yang akan jadi korban adalah anak. Tapi balik lagi, kita kan hidup bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ke depan. Kalau kalian masih tinggal satu atap sama orang yang menurut kalian sudah tidak bisa sejalan sepemikiran, ya udah cerai aja. Sekarang cerai itu udah nggak tabu kok. Kadang-kadang kan gini, kadang-kadang kenapa sih kok orang tuh mempertahankan rumah tangga banget gitu kan? Banyak hal nih, tapi yang gue pelajari itu ada dua hal. Pertama, antara perempuannya tidak punya pekerjaan, takut kalau dicerai nantinya jadinya tidak punya pemasukan. Bingung ketika tidak punya pemasukan, dia harus apa? Karena untuk kerja dia nggak bisa. Apa-ngapain dia nggak bisa, karena semuanya sudah terlambat gitu kan. That's why bagi perempuan nih ya, ini kan ada hashtagnya namanya woman supporting woman. Buat kalian jangan mau nganggur ya. Pokoknya sebisa mungkin waktu kalian itu harus dipakai dengan sebaik-baiknya. Kalau kalian punya suami yang suaminya punya uang banyak, minta bisnis biar kalian gak kepo, biar kalian gak kepikiran, laki gue ngapain ya? Kok belum pulang-pulang? Pasti dia lagi main cewek. Even though dia main perempuan, yang penting uangnya semua masuk ke rekening lo, gak ada masalah sih sebetulnya sekarang tuh. Karena kalau misalkan kalian punya suami terus dia selingkuh, pasti selingkuhannya kalau nggak
capek-capekan perek, udah. Nggak ada yang lebih dari itu. Jadi kalian tuh harus bangga. Dan yang diselingkuhin itu kan cuman dipakai doang, habis itu ditinggal. Nggak yang di keep atau digimanain. Gue lebih respect sama laki-laki yang seperti itu daripada benar-benar nyimpen perempuan. Tapi kalau disimpan juga mau berapa lama sih disimpannya, tetap sayangnya sama istri pertama. Itu selalu terjadi. Cuman terkadang namanya perempuan ketika tahu suami kita selingkuh, pasti ada rasa sakit. Ya kan? Itu pasti rasa sakit, kayak kecewa, kayak kenapa ya kok laki gue begini ya, gue kurangnya apa ya? Ya balik lagi, laki-laki itu cuma dua, kalau nggak homo ya bangsat. Kayak aku dong, korban perceraian orang tua. Nih, kalian buat perempuan, dimanapun berada, kalau kalian bercerai, ya, jangan jadinya kayak dunia ini akan runtuh gitu. Jangan, kalian harus semangat, kalian harus buktikan.